Iya, matiin aja. Nggak tahu ya yang nyangkut yang mana barusan. Udah tamat. Halo, Pak Ilham. Gila. Suara Bella terdengar jelas, Pak? Siap, dengar jelas. Oke. Mungkin sambil nunggu sebentar ya Pak ya, kita sapa dulu nih teman-teman Sobis. Kalau kita sebutannya Sobat Indibis, Pak. Sobat Indonesia. Siap. Iya, jadi ini sebenarnya live atau podcast live gitu ya. Nama podcast kita Brobis, obrolan Sobat Indibis. Gitu. Jadi mangga teman-teman yang nonton itu sebutannya Sobis, Sobat Indibis. Halo Sobat Indibis, hai Sobis, apa kabar? Selamat datang kembali teman-teman Sobis di podcast Vital Sumber, Brobis, obrolan Sobat Indibis. Lagi pada sibuk apa nih teman-teman Sobis di Jumat sore ini? Menjelang weekend ya. Kembali lagi nih teman-teman dengan aku, Bella, dan mungkin yang belum kenal, salam kenal semuanya. Aku Bella yang akan nemenin teman-teman selama diskusi kita beberapa menit ke depan. Nah, setelah mungkin sebelum-sebelumnya kita udah pernah podcast bareng Bapak Komisaris gitu ya. Terus di podcast yang paling terakhir juga habis ngobrol-ngobrol soal bisnis sama owner coffee shop dari Kopi Rasa. Nah, kalau hari ini kita mau ke segmen edukasi sedikit nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu sekolah unggul di Sumatera Barat. Sesuai judul dan tema podcast kita hari ini yang mungkin teman-teman udah tahu juga, udah di-share beberapa waktu yang lalu. Kita hari ini temanya itu SMKN 1 Kinali, sekolah unggul dengan pijar sekolah. Nah, udah hadir bersama kita di sini perwakilan dari SMK Negeri 1 Kinali, Bapak Ilham. Halo Pak Ilham, apa kabar? Halo Mbak Bella, kabar baik, alhamdulillah. Oke, mungkin boleh nih Pak, kenalan dulu sambil say hi juga nih sama teman-teman Sobis yang belum kenal mungkin. Ya, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman Sobis semua. Kenalkan, saya Ilham dari SMK Negeri 1 Kinali, tepatnya di daerah Pasaman Barat. Nah, itu aja Mbak Bella. Di Pasaman Barat ya Pak, makanya kita memang konsepnya live soalnya kita lagi jauhan. Kalau saya lagi di Padang, Pak Ilhamnya lagi di Pasaman Barat nih teman-teman. Oke, nah hari ini kita mau bahas tentang cerita di balik unggulnya SMK Negeri 1 Kinali, dan selain itu juga mau bahas sedikit tentang implementasi pijar sekolah di SMK 1 Kinali. Dan seperti yang teman-teman udah tahu juga sebelumnya, Telkom kan punya produk digital nih tentang namanya pijar sekolah. Jadi nanti di live ini kita akan discuss juga lebih jauh gimana implementasinya di sekolah-sekolah langsung dari penggunanya gitu ya. Jadi nanti boleh ditonton aja sampai habis teman-teman, stay di live kita karena nanti bukan cuma akan dua arah, bukan cuma akan aku dan Pak Ilham aja yang ngobrol, teman-teman juga boleh join ngobrol bareng kita. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan komen pertanyaannya. Dan begitu juga sebaliknya, nanti akan ada pertanyaan, boleh dari aku atau dari Pak Ilham, kalau ada pertanyaan, kita akan lempar pertanyaan ke teman-teman, ke Sobis, dan yang bisa menjawab, baik yang bisa menjawab dan yang ngasih pertanyaan paling menarik juga nanti akan dapat hadiah link aja nih Pak Ilham. Untuk 4 orang pemenang nanti kita pilih sama-sama ya Pak Ilham ya. Siap. Oke, kalau gitu mungkin tanpa lama-lama lagi, boleh nih Pak, sebagai gambaran awal dulu, diceritain dulu nih untuk teman-teman yang mungkin bukan dari Sumatera Barat atau yang belum kenal SMK Negeri 1 Kinali sebelumnya, boleh nih profil SMK Negeri 1 Kinali secara brief nih seperti apa? Baik, untuk SMK Negeri 1 Kinali, kita tepatnya ini berada di Jalan Teokumar, kilometer 1 Padangkuraji, Kapundung, di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Kita di sini memiliki 37 rombel. Jadi di 37 rombel ini kita ada 6 jurusan. Untuk siswanya kurang lebih ada 1.170 siswa.
Dan untuk tahun 2013 sampai sekarang itu dipimpin oleh sebagai kepala sekolahnya. Dan kita mulai dari tahun 2021 alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Unggulan. Itu mungkin 11 Mbak. Oke, jadi tadi memang selain sejak 2021 udah menjadi SMK unggulan, ternyata yang dibina juga siswanya lumayan banyak ya Pak ya? Ada 1000, kurang lebih 1000 siswa. Oke, menarik nih Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih atau dari SMK Negeri 1 Kinali sendiri, melihat tantangan dan perubahan-perubahan pendidikan ya di dunia pendidikan saat ini, khususnya mungkin untuk SMK yang semakin kesini kayaknya semakin baik gitu ya namanya, semakin jaya-jayanya nih. Gimana nih tanggapan Bapak? Ya, betul Mbak Bella ya. Tantangan dan perubahan-perubahan sekarang ini sangat luar biasa sekali, apalagi di pendidikan. Makanya perlu adanya yaitu perubahan pola pikir. Dan ini memang harus oleh yang ada di sekolah, tidak hanya guru, pimpinan, tapi juga semua yang ada, termasuk siswa-siswa kita juga. Dan kemudian kita juga pendidikan, yaitu bagaimana kita cara memahami dan melihat proses pendidikan yang ada. Dan yang paling penting kita melihat bahwa perlunya pendidikan ini tidak hanya terfokus kepada konten saja, tetapi juga perlunya soft skill dan hard skill atau kalau di SMK kompetensi untuk bagaimana berhasilnya sebuah pendidikan. Oke. Berarti tadi terkait dengan yang pertama perubahan dari pola pikir, gitu ya Pak ya. Dan kemudian juga memang harus disadari bahwa apalagi khususnya untuk SMK, jadi fokusnya itu bukan hanya konten-konten pembelajarannya aja, tapi terhadap soft skill dan kompetensi dari siswa-siswanya itu sendiri. Ya, Pak. Nah, kalau dari SMK Negeri 1 Kinali sendiri nih Pak, sesudah memahami tantangan-tantangan itu, apa aja nih usaha atau program yang dilakukan sampai akhirnya bisa menanggapi perubahan itu dengan baik dan bisa jadi sekolah unggul nih Pak? Yang pertama tentu SMK kita harus sejalan ya dengan di SMK. Kita ikut program-program unggulan dari pemerintah. Dan salah satu kita yang ikuti kemarin SMK Pusat Keunggulan, otomatis di tahun 2021 kita sudah langsung menjadi pionirnya untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di sana langsung kita ikut bagaimana perubahan di kurikulum, juga bagaimana kita memandang pentingnya perubahan dalam paradigma pendidikan. Untuk di SMK juga selanjutnya, selain kita bersinergi dan ikut dengan program-program yang ada, kita selalu bersinergi dengan perkembangan yang ada di dunia usaha, dunia industri, pelaku-pelaku bisnis. Karena kita yakin dan sadar bahwa tamatan SMK tujuannya salah satunya paling utama sekali bagaimana anak kita nanti mereka bisa bekerja, berwirausaha, apapun nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan sedangkan di dalamnya kita sangat butuh sekali bagaimana penerapan teknologi di dalam pembelajaran. Karena memang kita sudah rasakan sekali dampak dari COVID yang dulu, bagaimana kita pembelajarannya sangat jauh berubah lagi sekarang, dan ini juga harus kita ikuti untuk perkembangan yang ada sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang seperti ini, Mbak Bella. Oke, nah menarik nih Pak. Mungkin kita mau breakdown sedikit nih ya Pak ya satu-satu, karena kan yang nonton memang kebetulan belum tentu semuanya dari dunia pendidikan gitu ya Pak. Karena kita live-nya umum nih, siapa tahu Sobis juga ada yang dari dunia usaha atau mungkin dari segmen yang lain gitu ya. Tadi Bapak mention yang pertama ada terkait dengan implementasi kurikulum merdeka gitu ya, salah satu pionirnya untuk implementasi kurikulum merdeka di SMK. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini melihatnya setelah adanya kurikulum merdeka dan implementasinya di SMK, perubahannya apa nih Pak yang terasa? Perubahannya ini ya, karena memang kurikulum merdeka ini sekarang kita orientasi lebih kepada bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari peserta didik, dari siswa-siswi kita. Nah, kita melihat bahwa peserta didik atau siswa kita ini adalah sebagai manusia seutuhnya, dan bukan lagi kalau ceritanya Ki Hajar Dewantara, kalau dulu siswa ini seperti orang berpikir bahwa seperti sebuah kertas putih, guru yang melukiskannya. Ternyata tidak seperti itu.
siswa ini sebenarnya mereka sudah punya goresan-goresan sendiri. Nah, kita guru itu hanya sebagai menebalkan goresan yang ada dari anak-anak didik kita ini, sehingga pembelajaran di sekolah ini kita lebih berpihak kepada peserta didik lagi sekarang, tidak siswa guru jaran ataupun guru-guru yang lebih otoriter ataupun semua, artinya guru selama ini mungkin bersifat transfer ilmu saja, tapi banyak hal yang harus dilakukan, mulai dari pembinaan karakter mereka, kemudian bagaimana kita, bagaimana kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Jadi sekarang anak ini, apalagi SMK, udah paham sekali. Ini mereka udah anak-anak milenial luar biasa, Gen Z-nya. Ini mereka tidak lepas kehidupan mereka, lahir saja mereka udah tahu teknologi. Dan nggak mungkin kita lepaskan dari anak-anak kita, apalagi tingkat SMK, seperti itu, Mbak Bella. Oke, menarik. Jadi memang seiring berkembangnya waktu, bahkan cara mendidik dan progres terhadap pendidikan juga memang harus mengikuti ya, Pak ya, terkait dengan peserta didiknya maupun proses pembelajarannya gitu. Nah, berkaitan dengan penyerapan teknologi itu tadi ya Pak ya, setuju banget memang pasca COVID kita jadi memang diharuskan untuk bisa melek terhadap teknologi gitu ya, bukan lagi harus mau, tapi memang ya mau tidak mau harus mengikuti gitu. Nah, kalau dari SMK Negeri 1 Finalis sendiri nih, bagaimana menanggapi hal tersebut dan apa aja nih yang dilakukan supaya bisa tidak tenggelam dalam arus teknologi saat ini? Ya. Yang kita lakukan memang kita selalu trial and error ya Mbak Bella. Kita coba-coba, kita mana yang terbaik untuk sekolah kita. Salah satunya ada pembelajaran bersifat e-learning namanya. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa siswa kita nggak lepas setiap hari itu durasi penggunaan Android-nya sangat luar biasa sekali. Nah, salah satu untuk menambah minat mereka ataupun mengalihkan perhatian mereka tidak hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat di luar kebutuhan pendidikan mereka. Kita ingin bahwa ada waktu mereka menggunakan Android, mereka juga bisa melakukan pembelajaran. Nah, itu yang kita terus tekankan kepada anak bahwa kita melakukan ataupun membuat learning agar guru pun juga bisa mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa. Jadi itu bisa selalu dipantau karena kita ingin pembelajarannya sifatnya real time. Yang dibutuhkan ini kita berikan. Artinya memang di dalam perkembangan teknologi ini selain pembelajaran tatap muka, kita juga harus adaptasi juga dengan pembelajaran e-learning seperti itu. Nah, oke, menarik nih Pak. Membahas tentang e-learning tadi ya, yang memang ini ada kaitannya dengan Pijar Sekolah sebagai suatu platform digital pembelajaran gitu ya. Mungkin sebelum lebih masuk lagi ke dalam mengenai Pijar Sekolah, mau tahu dulu nih Pak, sejak kapan kenal Pijar Sekolah dan kapan nih Pak mulai mengimplementasikan Pijar Sekolah di SMK Negeri 1 Finalis? Kalau secara pribadi kenalnya sebelum 2000 sebenarnya sudah kenal Pijar, tahu kemudian juga ada masuk notifikasi ya kemarin tuh bahwa ada kegiatan-kegiatan untuk lebih mengenal Pijar. Tetapi yang tertariknya waktu itu saya memang tim Telkom Padang mengajak untuk ada pertemuan di Padang secara live gitu di Padang untuk menampilkan seperti apa. Artinya nggak salah saya di sekitar Juni lah, di Juni 2023. Nah, setelah kita ada audiensi dengan Pijar, saya melihat wah ini yang saya cari selama ini nih rasanya ini. Saya sebuah platform yang memang bagaimana mengatasi apa kendala-kendala yang ada di sekolah, ternyata ada Pijar. Setelah mendalami konsultasi dengan tim Pijar dan sudah ikut apa ya, ada aktivitas semua pengambilan data. Alhamdulillah Juli 2023 itu kita langsung aktif penggunaan di awal semester dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah full penggunaan Pijarnya seperti itu Mbak Bella.
Iya, oke. Menarik ceritanya nih ya Pak, karena memang di tahun lalu pun di 2023 ya start kita kenalan gitu ya Pak, dan kemudian kenalan juga dengan pijar sekolah. Kita ceritanya waktu itu lagi ngumpulin kurang lebih 10 sekolah yang memang sekolah-sekolah unggulan di Sumatera Barat, jadi di seluruh Sumatera Barat kita kumpulkan gitu ya. Terus kita kenalin nih ada satu platform digital untuk pembelajaran yang harapannya bisa membantu baik para guru, siswa maupun sekolahnya untuk bisa lebih efektif dan efisien lagi dalam menjalankan pembelajaran secara digital gitu. Nah, setelah hari itu kemudian diimplementasikan dengan sangat baik di SMK Negeri 1 Kinali gitu, dan dengan progresnya terus running ya Pak ya. Boleh diceritain mungkin Pak, kalau untuk kesehariannya di sekolah, pager sekolah ini digunakannya untuk apa aja? Kalau pijar sekolah kita kesehariannya pasti pertama itu yang rutin absen ya, absen guru dan siswa. Di sini kita karena saya cukup cukup salut juga ini perkembangan dari pijar. Di awal memang 2023 kita belum absen ini sifatnya diisi satu orang guru itu nanti sehari itu udah ngabsen siswa. Tapi sekarang udah diperbarui, udah bagus. Jadi setiap jam pelajaran kalau di SMK gurunya tuh sama mungkin di SMA tiap jam pelajaran nanti setelah 2 jam pelajaran nanti gurunya tukar. Nanti modelnya tukar lagi. Nah, itu kan butuh absen tersendiri dari guru masing-masing. Jadi itu sudah modir sekarang di absennya juga sendiri-sendiri setiap jam pelajaran. Nah, jadi kemudian nanti piket kita dia udah mudah lagi untuk cek nanti guru yang absen ataupun siswa yang absen. Kemudian pijat kita juga gunakan di pembelajaran. Di sini sudah ya di e-learning kita bisa guru-guru bisa masukkan video pembelajaran, kemudian materi-materi dan artinya kita sifatnya sudah bisa membuat bagaimana pembelajaran digital ini bisa diterima oleh siswa karena memang bahan-bahan yang dipelajari apalagi siswa SMK ya sifatnya memang bukan lagi di SMK kalau kami memang nggak boleh lagi textbook catat buku di sekolah itu nggak boleh lagi siswa-siswanya harus sering membaca belajar menambah hal-hal baru dan salah satu dengan yang ditayangkan ataupun ditampilkan oleh guru-guru kita kemudian juga di dalam pemberian tugas dan ujian dari teman-teman guru-guru ini sudah sangat membantu sekali karena di sini kita melihat bahwa pemberian tugas ataupun ujian itu sifatnya sudah bisa per siswa jadi tidak bersifatnya global maksud global ini kalau dulu mungkin di e-learning lama kita kasih satu tugas itu nanti yang dapatnya seluruh siswa tapi kalau ini bisa ke siswa yang kita inginkan apalagi kalau kami di SMK kita banyak pembelajarannya teaching theory malah di sana sering membuat kelompok pembelajaran dan anak ini punya kelompok dan itu tugasnya pasti tidak akan sama tiap kelompok tergantung minat dan project yang mereka buat sehingga di dalam tugas itu bisa kita arahkan hanya tugasnya kelompoknya ini mana anaknya bisa kita pilih jadi guru tidak repot dengan administrasi siswanya mau kemana ini udah sangat mudah sekali maaf kemudian yang paling luar biasa sekarang kita aplikasikan pijar yaitu untuk kegiatan praktek kerja lapangan kita mungkin satu-satunya di SMK yang udah gunakan pijar di PKL kita bisa pantau kita kerja di lapangan mereka kerjanya di mereka nanti laporkan di pijar nanti guru-guru yang akan melihat kegiatan mereka karena untuk di kurikulum Merdeka di SMK kelas 3 PKL-nya nggak Mbak Bella karena PKL sekarang masuk mata pelajaran jadi guru-guru umum ya guru-guru produktif itu mereka dapat jatah siswa itu beda-beda kalau contoh HP 2 saya dapat membimbing siswa itu 7 jam 7 siswa maksudnya 7 siswa nah kalau di pijar kita 7 siswa itu bisa kita pantau 7 siswanya aja jadi nggak harus satu kelasnya sehingga lebih teradministrasi kita nggak ganggu ke anak-anak yang lain jadi anak lain nanti gurunya yang lain ya yang lain lagi jadi saya bisa milih misalnya laporan dari anaknya 7 orang namanya nanti mereka setiap hari akan laporkan apa hasil kegiatan mereka foto kemudian mereka laporkan nah artinya guru di sekolah tetap
seperti apa kegiatan mereka di lapangan. Jadi walaupun kelas 3 kita magang lama, ini magang kalau kurikulum Merdeka 6 bulan loh Mbak Bella, tapi sampai sekarang alhamdulillah kita lancar, aman, tidak ada kendala, anak-anak masih kita bisa pantau terus. Ini udah lancar semua kegiatan PKL kita. Nanti malah kita mudah dapat mana anak yang bermasalah pijar, mereka nggak absen, mereka nggak laporkan kegiatan, itu udah ada indikasi bahwa mereka bermasalah di lapangan. Langsung kita telusuri. Nah, jadi itu salah satunya Mbak Bella. Oke, menarik. Lebih gampang pemantauannya. Dan makasih juga nih ya Pak udah di point out soal PKL yang juga kemudian bisa diimplementasikan di Pijar. Karena memang seperti yang Bapak bilang, pada kenyataannya di lapangan masih banyak SMK yang mungkin belum memanfaatkan fitur ini, gitu ya. Banyak SMK yang merasa penggunaan Pijar tuh masih kurang tepat atau ngerasanya, aduh Mbak kita SMK banyakan prakteknya, kurang pas nih kalau pakai Pijar gitu. Nah, kalau membahas soal itu sendiri dan kemudian berhasil menggunakan dan memanfaatkan Pijar untuk membantu justru ya SMK dalam memanage anak-anak PKL-nya. Tapi di balik itu pasti ada juga mungkin nih Pak cerita kira-kira tantangan apa ketika ada perubahan nih dari learning model yang sebelumnya konvensional sampai kemudian udah mulai digitalisasi melalui Pijar ini. Tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan terbesarnya pasti ada ya Mbak Bella ya. Tantangan terbesar pasti orang-orang yang menggunakannya. Dan itu yang kita bilang tadi bahwa di awal kebutuhan pertama itu adalah untuk pertama sekali perlunya ada perubahan pola pikir kita itu secara menyeluruh dari seluruh guru. Jadi bukan 1-2 orang saja, dari semuanya. Itu tantangannya. Karena memang mungkin yang biasanya seperti absen kelas, yang guru mungkin tinggal checklist. Nah, sekarang pas absen lihat HP. Nah, ini kan ada perubahan, bergeser dari kebiasaan. Atau nanti mereka ketika mengupload biasa tugas mungkin dikasih di kelas, sekarang bagaimana tugasnya dikasih ke siswa melalui aplikasi Pijar. Nah, tantangan juga di siswa karena memang ini penggunaan aplikasi terkadang harus terbiasa. Ada SOP atau prosedur, wah Pak, ini kenapa ada masalah Pak? Saya nggak bisa masuk Pak. Terkadang kesalahannya mungkin nggak ini ya, nggak begitu berat. Ternyata mungkin ketika ya namanya dia ada proxy, ada penyimpanan data, dia akun lama dipakai sehingga error, kemudian itu aja terus dipakai sehingga nggak bisa masuk. Ternyata mungkin kita refresh saja atau mungkin ketika alamatnya udah jalan. Nah, ini tantangan terberatnya memang dari kita-kitanya. Tetapi intinya kalau sudah jalan, kemudahan-kemudahan yang ada tersebut nanti kalau sudah ditemukan, ternyata itu akan membuat candu atau mungkin senang menggunakan aplikasinya. Maksudnya seperti ini. Mungkin kalau siswa PKL saya contohkan, mereka tuh lebih, kalau dulu mungkin pakai buku ya, pakai buku laporan, mereka catat ini apa kegiatan ini. Sekarang enggak, mereka foto, kemudian mereka dipijar laporkan kegiatan ini, laporan kegiatan saya Pak Ibu. Nah, dan itu gunakan timestamp untuk membuktikan bahwa hadir di waktu yang memang ditentukan. Kemudian untuk tugas-tugas, guru-guru sudah bisa merekap. Artinya rekapan tugas-tugas itu lebih mudah daripada bersifat manual selama ini. Jadi mungkin anak-anak buatnya secara manual, nanti mungkin di foto atau gimana, nanti di-upload di Pijar, guru-guru bisa merekap. Dan itu udah ada untuk penilaian di Pijar juga ada. Sehingga kita di sistem kurikulum Merdeka, jadi penilaian formatif ataupun sumatif itu sudah bisa terorganisir pelaksanaannya. Nah, dan yang paling luar biasa mungkin kalau di SMK, saya Mbak Bella, saya ketawa dulu kenapa saya salah satu milih Pijar, agak getol juga di awal-awal. Jujur ini, absen kelas kita itu kalau anak di SMK, ini dicetak sekarang karena manual, minggu depan udah hilang. Nanti cetak lagi, rekap lagi. Nah, itu BK udah minta ampun, Pak, kalau kayak gini terus Pak, absennya terpaksa lah nanti cari ke guru yang mapel atau ke wali kelas. Nanti BK rekap lah ke guru-guru, nanti di foto, mana rekap hari ini Pak, tolong ini. Sehingga nanti habis di foto, direkap lagi manual per hari. Jumlah siswa kita ada 1170. Nah, itu BK itu luar biasa. Belum lagi tugas mereka untuk melakukan pembimbingan. Ini hanya tugas dasar mereka untuk melakukan asesmen saja, untuk mengambil data dari anak-anak yang tidak hadir, terlambat, atau bermasalah, itu sudah menghabiskan waktu.
Nah, apalagi nanti untuk melakukan pendampingan. Nah, kita di Pijar itu absennya udah rekapnya udah per mata pelajaran, per hari, per bulan, sehingga guru BK udah di satu buah PC kebutuhan mereka lihat, karena mereka kita jadikan ya, kalau untuk BK kita jadikan adminnya. Jadi kita punya jenjang-jenjangnya, ada adminnya, ada user dari guru, dari siswa. Nah, nanti ini yang terorganisir nanti kepada admin yang ada memantau bagaimana kegiatan di dalam kegiatan yang ada di Pijar. Seperti itu Mbak Bella. Oke, menarik. Jadi memang sebenarnya PR-nya ini justru di awal-awal itu tadi ya Pak ya. Ya. Sama seperti teknologi-teknologi lainnya mungkin ya, hal-hal yang baru, ya PR-nya itu memang adaptasinya gitu. Justru setelah sudah berjalan, sudah diimplementasikan, little did we know teknologi itu justru membantu gitu dalam efektivisasi dan efisiensi gitu, baik waktu maupun biaya dan hal-hal lainnya. Nah, Betul. tapi kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, apa kira-kira perbedaan signifikan sebelum dan sesudah menggunakan pijat? Kalau mungkin dari sisi guru-guru dulu nih Pak. Kalau dari guru-guru yang signifikan mungkin ini pertama ya sesuai dengan fasilitas tadi ya. Sebelumnya sih sebenarnya kita udah coba beberapa e-learning, dan e-learning tersebut pasti ada kelebihan, ada kekurangan, tidak kita pungkiri, dan di Pijar pun juga seperti itu. Nah, yang pertama dulu adalah efektivitasnya. Pijar ini platformnya bukan apa ya, bukan kalau dulu e-learning kita bangun di sekolah. Jadi kalau kita bangun sekolah, kita butuh betul-betul orang-orang ahli, orang IT yang bisa membangun administrasi server di sana, bagaimana aplikasi ini nanti ada yang ngentrikan usernya, nanti memantau kegiatannya, dan itu udah kita lakukan, dan itu cukup berat sekali, dan itu betul-betul menguras energi itu Mbak Bella. Nah, saya yakinnya kemarin karena ini punyanya Telkom, ini yang kerja kerasnya orang Telkom, hanya menggunakannya saja seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kita sebagai pengguna nanti kita upload data siswa, data guru, kemudian data mata pelajaran, udah selesai. Kita ambil Dapodik, kita udah punya e-learning sendiri. Dan ini pun kita tidak perlu harus buat IP static nanti untuk bisa di server, bisa di ini enggak, ini dimanapun udah bisa dipakai. Jadi karena dia sifatnya udah umum, jadi dimanapun siswa guru pun bisa pakai. Nah, itu yang pertama dulu kami melihat perubahannya luar biasa. Kalau dulu memang sibuknya membangun e-learning itu bagaimana bisa orang-orang menggunakan karena butuh pelatihan-pelatihan. Kalau ini bersifat karena e-learningnya udah umum, penggunaannya udah biasa, dan tampilan-tampilannya udah mudah dipahami. Jadi tidak perlu. Saya pun ke siswa juga nggak tinggal nanti siswa tanya Pak, akunnya apa Pak? Cukup nanti NISN, password NISN, saya udah, mereka udah asik aja menggunakan. Guru-guru juga seperti itu. Jadi tidak perlu pelatihan yang harus kita datangkan trainer, kita latih lagi. Nah, kemudian perubahan dari administrasi. Administrasi kita udah mulai tertata, absen itu udah sekali. Jadi bagaimana kita mengambil data untuk anak-anak kita yang tidak hadir atau sakit, itu bisa langsung kita proses secara cepat. Kemudian dari tugas-tugas ini anak-anak itu punya gambar sendiri ya. Ada yang gambarnya nanti tugas otomatis jadi pancingan juga buat mereka. Ketika mereka buat Pijar, wah ada tugas yang belum selesai atau ada yang mereka lakukan. Nah, ini akan menjadi pemicu juga bagi anak kita. Itu Mbak Bella. Oke, menarik nih Pak. Kalau itu tadi mungkin dari sisi guru-gurunya gitu ya, POV dari guru-gurunya. Kalau dari murid-muridnya sendiri nih Pak, ada yang komen-komen nggak Pak soal implementasi Pijar sekolah ini? Komen memang ya namanya seperti yang tadi Mbak Bella, karena baru pertama mungkin melakukan hal-hal yang bersifat di HP. Dulu-dulu sih biasanya kita gunakan kita sejak 2018 kita udah melaksanakan ujian itu berbasis Android. Nah, dan itu baru hanya sebatas pembelajaran kemudian kita coba beberapa e-learning seperti Classroom, kemudian beberapa e-learning yang lain. Ternyata memang
itu sangat berat sekali bagi siswa karena kadang harus bukanya harus berbasis web tertentu. Nah, sehingga kalau untuk sekarang mereka udah mudah makanya. Ini komen-komennya mungkin karena mengikut aja ya, karena seperti aplikasi biasa mereka udah lancar saja menggunakan. Jadi nggak begitu banyak kendala atau problem seperti itu Mbak Bella. Oke, oke. Dan menarik juga nih Pak, di-mention tadi bahwa memang benar pijar ini online based ya Pak ya. Jadi selama ada jaringan internet, ada kuotanya, bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Nggak harus pakai laptop, nggak harus di lab komputer gitu ya. Kalau lagi bisanya pakai handphone, ya pakai handphone aja, bisa connect juga. Selama ada koneksi internetnya, ada jaringan internet, ada kuotanya gitu ya. Dan memang sekolah SMK Negeri 1 Kinali ini pengguna layanan Telkom dari segala sisi gitu ya Pak ya, bukan cuma dari produk digital, dari pijarnya aja, tapi juga connectivity-nya, wifi-nya juga bekerja sama dengan Telkom udah dari lama gitu ya Pak ya. Dan ini menjadi pengenalan juga nih buat teman-teman sobis yang nonton. Jadi sekarang pijar sekolah itu udah bisa bundling dengan internet, udah bisa bundling dengan IndiBiz atau WiFi. Jadi nanti untuk sekolah-sekolah udah bisa menggunakan IndiBiz plus pijar sekolah biar bisa mengimplementasikan digitalisasi sekolah sama kayak SMK Negeri 1 Kinali lakukan gitu ya. Nah, mungkin tadi udah cerita banyak tentang penggunaan pijar gitu ya Pak, untuk kesehariannya seperti apa. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, mungkin ini personal aja pertanyaannya. Fitur yang paling membantu atau yang paling Bapak suka nih dari pijar sekolah apa? Kalau saya karena bidang saya di Humas ya Mbak Bella, karena saya yang bertanggung jawab untuk kegiatan praktek kerja lapangan siswa, maka yang paling saya suka itu memang saya gunakan aplikasi untuk PKL gitu. Jadi saya tetap masih mantau anak luar. Walaupun 6 bulan nggak ketemu, kita masih bisa lihat aktivitas, bagaimana keceriaan anak-anak di luar, kita masih bisa lihat seperti itu. Iya betul. Jadi walaupun jarak jauh gitu ya, nggak selalu bisa hadir ke lapangan langsung, tapi bisa tetap tahu nih progres murid-muridnya di sana lagi ngapain aja gitu ya. Betul. Menarik nih Pak. Mungkin kalau dari tadi udah Bella terus yang nanya-nanya, sekarang kita mau kasih nih ke teman-teman Sobis yang kayaknya udah rame ya di komentar ini udah banyak banget di kolom komen yang mau bertanya. Mungkin dari panitia ada yang bisa bantu pilihin ini dari sekian banyak pertanyaan. Oke. Oke. Nih Pak, mungkin bisa dibantu jawab. Ada satu pilihan pertanyaan yang akan kita jawab dari panitia ini. Ada dari Bava_Rians16. Ada nggak ya orang masih ada nggak di sini? Nih, ditanya nih sama Kak atau Bang Bava nih, apa yang membuat SMK 1 Kinali tertarik untuk menggunakan produk pijar sekolah? Kemudian, udah sejauh mana produk pijar sekolah membantu proses belajar mengajar di sekolah Bapak? Baik. Yang menarik bagi saya pertama menggunakan pijar itu platformnya punya Telkom yaitu. Jadi pertama keyakinannya adalah Telkom udah pasti punya source ataupun sumber daya yang luar biasa sekali aplikasi ini. Jadi kita nggak ragukan, apalagi perubahan-perubahan dari aplikasi pasti ada karena aplikasi itu pasti akan ada upgrade-nya dan itu pasti terjadi setiap semua aplikasi. Dan itu kita tidak takut akan terjadi kendala karena otomatis nanti mereka udah punya tim yang solid, udah lama kita kenal sehingga kita tidak takut bahwa aplikasi ini akan bermasalah. Karena kalau untuk di sekolah yang kita takutkan adalah pertama adalah karena ini berupa dengan berupa SIM ya, data manajemen yang ada di sekolah, kita takut data yang ada di sekolah itu akan hilang atau mungkin tugas dari data siswa kita hilang. Nah, jika hilang kalau kita menggunakan yang tidak kita percaya, itu akan sangat tanggung jawabannya sangat luar biasa sekali itu Mbak Bella. Nah, dengan adanya pijar ini, kita udah coba berapa kali pun upgrade dari aplikasi ini, data-data guru, data siswa, kemudian apa yang berhubungan dengan nilai itu masih aman sampai sekarang. Dan jika tidak ketemu pun, kita bisa kontak nanti tim dari pijar. Oh iya aman Pak, kita udah backup dan datanya bisa kita ambil lagi. Seperti itu Mbak Bella. Oke, menarik. Nah, ada lagi nih Pak, pilihan pertanyaan kedua. Ini dari Bang Bava. Apa yang membuat SMK 1 Kinali tertarik untuk menggunakan produk pijar sekolah? Kemudian udah sejauh mana produk pijar sekolah membantu proses belajar mengajar di sekolah Bapak?
dari Mbak Zahra, Zahra.Zahwa Aidan. Kalau tadi udah tentang produk, ini lebih ke mungkin pandangan Bapak dari sisi sekolah gitu ya Pak. Bagaimana mengubah statement siswa teknologi sebagai media pembelajaran dan kesempatan untuk meraih cita-cita, bukan kecanduan dan membuat kita malas Pak. Cara ubahnya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ubah sesuatu itu perlu waktu ya, dan perlu inovasi. Jadi dengan Pijar ini kan ini sebuah inovasi. Kita tidak bisa langsung kita sesuatu itu akan bisa merubah kebiasaan seseorang. Tapi dengan seringnya kita membuka, melakukan di situ kita guru-guru sudah meletakkan media pembelajaran, artinya tidak hanya tugas ya, tapi juga ada media pembelajaran, ada modul ajar yang bisa anak-anak lihat di sana. Di sini otomatis mereka akan, kalau yang penting itu memang kesadaran dari anak-anaknya. Mereka akan buka aplikasi karena mereka dituntut untuk melakukan itu. Dan itu kita teruskan, dan sehingga itu aplikasi itu seperti, ya kita berharap seperti kebiasaan seperti orang membuka WA. Ketika buka HP kan buka WA udah biasa, atau buka IG seperti itu. Nah, kita berharap juga karena ini juga dalam bentuk e-learning, sangat mudah sekali ketika mereka lihat akun ikonnya dari Pijar, wah mereka klik apakah ada nggak tugas hari ini. Nah, ini jadi kebiasaan seperti itu. Dan inovasi-inovasi yang diberikan dari segi tampilan, dari bagaimana nanti Pijar membuat tampilan-tampilan yang menarik bagi siswa. Nah, itu salah satu saya lihat bahwa bagaimana untuk bisa meningkatkan keinginan anak-anak ataupun siswa untuk menggunakan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi memang salah satu adalah kalau di SMK memang target kita di sini pembelajaran bersifat teaching factory ya, dan juga PJBL, Project Based Learning. Jadi ya anak-anak kita ingin mereka laporkan di gitu. Jadi apa yang mereka kerjakan itu selalu terdokumentasi, terportofolio dengan baik. Itu Mbak Bella. Oke. Dan menarik yang Bapak sampaikan juga, karena memang sering menjadi miss issue statement nih ketika dibilang kehadiran digitalisasi atau teknologi di dunia pendidikan justru akan membuat mungkin anak-anaknya jadi lebih malas atau malah nggak fokus belajar ya. Padahal walaupun sudah menggunakan teknologi dan platform digital, tetap harus ada bimbingan dari guru-gurunya gitu ya Pak ya. Bukan 100% artinya ditinggalkan dan kemudian rely on teknologinya aja gitu, tapi tetap kehadiran guru dan pihak sekolah juga tetap harus hadir di situ untuk membantu dalam implementasinya. Oke, ada pertanyaan ketiga lagi nih Pak, dari cat_Fanny. Bagaimana pendapat Bapak mengenai dampak Pijar sekolah ini pada keberlangsungan proses belajar siswa Pak? Apakah Pijar sekolah sudah sesuai dengan kurikulumnya dengan siswa SMK Pak? Ya, seperti ini nanya kayaknya pendidikan ini Pak. Ya, biasa Mbak Bella tadi ya, kita nggak boleh anti dengan perkembangan teknologi, apalagi kita ambil pepatah ini seperti yang disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib, bahwa mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, ini zaman teknologi dan kita nggak bisa pisahkan anak-anak kita dengan teknologi. Jadi perkembangan Pijar dari bagaimana perkembangannya memang sangat terasa sekali kalau kita di SMK. Walaupun kita orang mungkin menganggap kan SMK lebih ke banyak prakteknya kepada tekniknya, kenapa pakai Pijar? Malah di sana kita melihat di sini kita bagaimana merespon perkembangan teknologi ini dengan kebutuhan anak kita. Jadi sambil mereka kan butuhnya bukan, kalau di SMK ya nggak harus praktek terus, tapi mereka juga butuh pemahaman baru. Ya, itu bisa dari video-video, dari modul-modul. Nah, itu bisa kita tempatkan di Pijar. Kita luar biasa juga, kita nggak takut ini Mbak Bella, nanti teman-teman guru-guru ngupload video takut nanti kuotanya penuh. Enggak, karena kita kan fasilitas dari Telkom, mereka yang nanggung. Jadi mau video yang di-upload oleh guru-guru ya gak ada masalah, nanti bisa
Nanti di pijarnya tinggal anak-anak tinggal buka aja, tinggal lihat aja seperti itu. Nah, kita lihat perkembangannya, kita sekarang mungkin agak lebih teradministrasi sebenarnya. Jadi kita siswa, karena cukup banyak siswa kita, 1000-an, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari segi absen mereka. Karena ya siswa SMK di sini butuh bimbingan yang sangat luar biasa mungkin, karena mereka lebih banyak jamnya itu kayak jam anak kuliahnya Mbak Bella ya, masuknya itu nggak ada yang bersamaan, kemudian jam pelajarannya mereka suka moving class, pindah-pindah, pergi ke labor, pindah ini, dan mereka nggak menetap di satu tempat, apalagi seperti yang sekarang, seperti PKL, mereka nggak di sekolah lagi 6 bulan, kita nggak tahu ini mereka bagaimana di lapangan. Nah ini yang kita lihat, kita butuh juga selain pembelajaran, kita butuh pengadministrasian bagaimana dari proses pembelajaran mereka, dari segi absen, dari segi nilai, dan dari segi kebutuhan dari materi-materi pembelajaran yang kita berikan. Seperti itu, Mbak Bila. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya teman-teman yang sudah ditanyakan, karena ini memang kebetulan pertanyaannya banyak ya Pak ya, banyak yang antusias nih terhadap implementasi pijar sekolah di SMK Negeri 1 Kinali. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga nggak bisa kita jawab satu-satu semuanya nih teman-teman. Dan mungkin sebelum mengakhiri live hari ini nih Pak, boleh sedikit tips dan triknya nih dari SMK Negeri 1 Kinali untuk sekolah-sekolah yang pastinya juga pengen nih Pak meningkatkan kualitas sekolahnya dan menjadi sekolah unggul di wilayahnya. Silakan Pak. Ya, tips dan triknya tadi memang pasti pertama adalah kebersihan, bagaimana berpikir perubahan itu sama-sama, dan salah satunya kebutuhan teknologi itu akan bisa lepas di dalam bagaimana kita membuat sekolah kita lebih baik lagi. Kemudian jangan takut untuk perubahan, dan juga ini makanya kalau di SMK kita selalu SMK-SMK yang lain ada program SMK Pusat Keunggulan, ikut terus sekolah-sekolahnya, jangan sampai kita ketinggalan dari sekolah-sekolah yang ada di luar Sumatera Barat. Ini programnya luar biasa. Nah, apalagi masalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mungkin Bapak Ibu sangat paham sekali. Kita di sini banyak program-program seperti pendidikan guru penggerak, pendidikan pengajar praktik, dan itu memang kemudian platform kita mengajar ini harus kita ikuti agar sekolah kita bisa berkembang dan selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran di sekolah kita. Karena memang kita melihat bahwa kurikulum sekarang ini sangat sesuai dengan kalau apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, itu yang jadi keberpihakan kepada siswa, itu yang sangat menarik sekali bagaimana kita menilai bahwa itu untuk mereka. Jadi kita siapkan mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Ini jadi sebuah pemicu sebenarnya untuk guru-guru yang ada dimanapun agar anak-anak kita ini berhasil nanti. Mungkin itu Mbak Bella pemicunya. Oke, menarik. Jadi mungkin beberapa poin yang bisa saya simpulkan dan tangkap nih dari yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, jangan takut perubahan, gitu ya Pak ya. Memang perubahan itu harus dihadapi dan memang harus diikutin gitu ya, harus bisa kita selaraskan. Terus yang kedua juga untuk SMA dan SMK, kalau nantinya ada program-program unggulan yang disediakan harus aktif untuk ikut gitu ya Pak. Jangan sampai mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah lainnya atau mungkin sekolah-sekolah di Pulau Jawa gitu ya. Kita harus bisa mengikuti nih arah mereka kemana, menyamakan juga standar kita mereka. Oke. Mungkin ada lagi dari panitia gimana? Ada pertanyaan lanjutan atau ada nextnya sebelum kita closing, karena kebetulan ini kalau dilihat-lihat udah hampir jam 4 ya Pak ya. Kayaknya teman-teman yang nonton udah mau pulang kantor, udah mau siap-siap besok weekend gitu. Oke, kalau dari panitia katanya sudah cukup. Sayang sekali harus kita cukupkan karena udah hampir 40 menit juga kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali lagi Pak Ilham untuk waktunya, udah mau sharing-sharing ke teman-teman Sobis. Semoga apa yang kita bahas hari ini sedikit banyak bisa memberikan insight ya buat teman-teman Sobis yang nonton. Nah, untuk teman-teman yang udah nanya-nanya nih dapat link aja gimana-gimana. Tadi untuk 3 penanyanya udah direkap sama panitia kita, jadi tinggal tungguin aja
announcement-nya di story kita. Dan semoga sekolah-sekolah nanti di seluruh Sumatera Barat maupun di Indonesia bisa mengimplementasikan pijar sekolah dan semakin go digital pastinya ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Pak Ilham, terima kasih semua Sobis yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di Brobis episode selanjutnya. See you. Ini di mana? Bisa disimpan kan?